Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidin Lali dari 10 TKJ 5. Saya akan membahas materi tentang yaitu kimia, yaitu tentang perubahan materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Secara umum, materi berwujud padat, cair, dan gas. Klasifikasi materi dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur terbagi menjadi dua lagi, yaitu zat tunggal merupakan materi yang bagiannya memiliki sifat dan komposisi yang sama. Contohnya oksigen, gula, emas 24 karat. Yang kedua, zat campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih dengan perbandingan yang tidak tertentu. Contohnya pupuk, kuningan. Senyawa adalah gabungan dari atom-atom yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang terikat dari kimiawi. Zat tunggal disebut juga dengan zat murni atau zat saja. Zat tunggal merupakan materi yang seluruh bagian memiliki sifat dan komposisi penyusunan yang sama. Zat tunggal dapat merupakan unsur atau senyawa. Contoh zat tunggal adalah air, suling, oksigen, gula, dan emas 24 karat. Campuran merupakan dua gabungan zat atau lebih dengan perbandingan yang tidak tertentu dengan sifat zat penyusunan masih tetap. Contohnya sirup, obat batuk, pupuk, kuningan, dan udara. 1. Unsur adalah materi atau zat tunggal yang secara fisika atau kimia tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Unsur merupakan zat paling sederhana yang tersusun dari atom-atom yang sejenisnya. Misalnya unsur aluminium tersusun dari atom-atom aluminium, dan unsur emas tersusun dari atom-atom emas. Saat ini telah dikenal 118 unsur. GZ diantaranya merupakan unsur alam, sedangkan sisanya merupakan unsur sintetis buatan manusia. Contoh unsur alam adalah karbon, oksigen, besi, emas, tembaga, dan aluminium. Sebagian besar unsur alam tidak terdapat dalam keadaan bebas, tetapi terdapat senyawa. Contohnya unsur sintetis adalah amerisium dan einsteinium. 2. Senyawa juga termasuk zat murni yang penyusunannya adalah molekul senyawa. Molekul senyawa merupakan gabungan atom-atom dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimiawi. Contohnya senyawa adalah air, garam, gula, dan karbon dioksida. Secara kimia, senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentukannya. Senyawa memiliki sifat yang sangat berbeda dari unsur penyusunan. Contohnya apabila kita memanaskan serbuk besi dan serbuk belerang yang dicampurkan bersama di dalam sebuah cawan porselin, maka keduanya akan terbakar dan membentuk zat baru, yaitu besi 2 belerang fase yang berwarna abu-abu kehitaman. Sifat besi belerang berbeda dari unsur-unsur penyusunan unsur semula adalah besi bersifat dapat ditarik oleh magnet, dan unsur belerang berwarna kuning serta mudah terbakar dengan besi belerang tidak dapat ditarik oleh magnet, berwarna hitam, dan tidak mudah terbakar. Campuran. Sebagian besar materi yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari merupakan campuran. Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih dengan komposisi yang tidak tertentu. Zat dalam campuran hanya bercampur secara fisik tetapi tidak saling bereaksi. Oleh karena itu, campuran dapat dipisahkan secara fisika. Campuran dapat berwujud padat, air, cair, dan gas. Contoh campuran yang berwujud padat adalah paduan aliansi logam seperti perunggu, nikrom, dan baja. Perunggu merupakan paduan logam tembaga dan timah monoel. Nikrom adalah paduan logam nikel, besi, dan krom, sedangkan baja merupakan paduan logam besi dengan karbon. Campuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen tersusun dari
tersusun dari dua, yaitu tersusun oleh dua atau lebih zat yang didistribusi merata pada seluruh bagiannya, misalnya air laut atau larutan garam dapur yang terdiri dari atas air dan garam. Pada campuran homogen, seluruh bagian bersamaan hingga komponen-komponen penyusun tidak dapat dibedakan. Dalam larutan garam dan air tidak dapat dibedakan. Larutan garam tampak jernih atau transparan yang sekilas seperti air. Campuran heterogen tersusun oleh dua atau lebih zat yang tidak merata. Bagian-bagian penyusun campuran heterogen mudah dibedakan, misalnya air sungai dengan yang berlumpur. Air dan lumpur mudah dibedakan dan mudah dipisahkan dengan cara fisika, misalnya dengan cara penyaringan atau filtrasi. Manfaat perubahan materi dalam kehidupan. Manfaat perubahan fisika. Air merupakan zat yang paling banyak penggunaan dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan cair, padat maupun uap. Nelayan menggunakan es atau air yang berwujud padat untuk mengawetkan ikan. Tim medis menggunakan uap panas untuk melestarikan alat-alat bedah di pembangkit tenaga uap. Air merupakan sumber uap superheated yang digunakan untuk menggerakkan turbin generator listrik. Perubahan kimia. Berbeda dengan perubahan fisika, pada perubahan kimia selalu terjadi materi baru yang sifatnya berbeda sama sekali dengan zat asalnya, dan perubahannya pun bersifat permanen, tidak mudah mengubah zat baru yang terbentuk kembali menjadi zat asalnya. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Contohnya logam magnesium apabila dibakar dengan menium bukal, cahaya api yang terang menyilaukan, kemudian terbakar dan berubah menjadi serbuk halus berwarna putih. Serbuk halus tersebut adalah magnesium oksida. Pada peristiwa perekatan besi terjadi reaksi kimia antara logam besi dan oksigen dari udara dan uap air dari udara lembab yang menghasilkan karat besi oksida. Materi mengalami perubahan atau reaksi kimia dapat kita amati ciri-cirinya. Ciri-ciri perubahan kimia diantara sebagai berikut. Perubahan warna. Peristiwa perkaratan besi di atas juga memperlihatkan perubahan warna. Contohnya lainnya, perhatikan saat kamu memakan buah apel. Sebagian buah apel yang dibiarkan beberapa lama pada udara terbuka akan berwarna kecoklatan. Pembentukan gas. Pada saat pembakaran kayu bakar atau bahan bakar minyak selalu dihasilkan gas karbon dioksida. Hal itu berarti pembakaran merupakan reaksi kimia. Pembentukan gas juga dapat diamati pada reaksi lain, misalnya ketika batu pualam dimasukkan ke dalam larutan asam kloria akan menghasilkan gelembung-gelembung gas dalam larutan tersebut. Pembentukan endapan. Pernahkah kamu melihat kerak putih pada permukaan perkakas logam seperti keran air? Keran tersebut sebenarnya merupakan endapan yang tersebut karena reaksi kimia adalah air sadah yang banyak mengandung kalsium dengan perkakas logam yang dikenai. Manfaat perubahan kimia. Tahukah kamu mengapa mobil dapat bergerak karena memiliki energi yang berasal dari pembakaran dalam mesin? Pembakaran bensin merupakan proses kimia yang melepaskan energi dan juga gas-gas buang seperti karbon dioksida dan uap air. Energi yang dihasilkan untuk menggerakkan mesin sehingga mobil dapat bergerak. Dalam bidang kesehatan, manfaat perubahan kimia misalnya kompresor dingin atau cold pad dan kompres panas. Kompres dingin merupakan kantong berisi aluminium, nitrat, dan air. Jika keduanya bercampur, maka akan terjadi reaksi endotermi sehingga permukaan kantong menjadi dingin. Saya Sayyidina Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.